Auto gemparkan semua. Coach Boyan Hodak langsung bikin pernyataan mengejutkan namun berkelas kayak gini soal hasil laga Persib versus Persijap Jepara malam ini. Bobotoh bisa auto terkejut mendengarnya. Wah, validkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Laga antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara di pekan kedua Super League 2025/26 menjadi sorotan, bukan hanya karena hasil di lapangan, tetapi juga karena pernyataan mengejutkan sekaligus penuh kelas yang disampaikan pelatih Boyan Hodak setelah pertandingan. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan bahwa apapun hasil yang diraih malam ini tetap akan menjadi bahan evaluasi serius bagi jajaran tim kepelatihan Persib. Menurutnya, Maung Bandung tidak boleh cepat puas, apalagi lengah jika benar-benar ingin kembali bersaing dalam perebutan trofi musim ini. Hasil malam ini tetap akan menjadi evaluasi tim kepelatihan. Masih ada beberapa hal yang perlu kita benahi. Jika kita ingin benar bersaing untuk trofi lagi musim ini, kami tak boleh lengah sedikit pun. Harus terus dalam jalur yang tepat tanpa meremehkan lawan, baik itu tim besar ataupun kecil. Semua pertandingan adalah final bagi tim sekelas Persib, ujar Boyan Hodak dengan nada tegas. Ucapan Hodak jelas menunjukkan betapa seriusnya ia memandang perjalanan Persib musim ini. Meski Persib sudah menorehkan hasil positif di laga sebelumnya, Hodak tetap menekankan bahwa kemenangan bukan berarti segalanya sudah sempurna. Bagi sang pelatih, setiap laga adalah kesempatan untuk melihat apa yang masih kurang dari timnya dan kemudian memperbaiki aspek-aspek tersebut agar Persib semakin solid. Evaluasi bukan berarti kami tidak puas, justru sebaliknya, dengan evaluasi kami bisa terus berkembang dan menjadi lebih baik dari pertandingan ke pertandingan. Begitu cara Hodak menekankan pentingnya proses. Apa yang disampaikan Boyan Hodak bisa disebut sebagai pesan berkelas bagi para pemainnya. Mental juara menurutnya bukan hanya terlihat saat mengalahkan tim besar, tetapi juga ketika mampu menghadapi tim yang di atas kertas mungkin tidak terlalu difavoritkan. Tidak ada yang namanya pertandingan mudah, semua lawan harus diperlakukan dengan serius. Inilah cara menjaga mental juara. Bagi Persib, menjaga konsistensi adalah kunci. Hodak menegaskan, bila Maung Bandung ingin mengulang sukses seperti musim lalu, mereka tidak boleh kehilangan fokus, bahkan dalam momen-momen kecil. Dalam pernyataannya, Hodak juga memberi sinyal bahwa dukungan bobotoh adalah faktor penting yang harus dijaga. Setiap pertandingan yang dijalani Persib seolah menjadi final, tidak hanya untuk para pemain, tetapi juga untuk ribuan pasang mata yang selalu memberikan dukungan penuh dari tribun. Atmosfer itulah yang ingin terus dibangun Hodak. Ia tidak ingin Persib hanya menjadi tim besar dengan nama besar, melainkan juga tim yang bermain dengan hati, dedikasi, dan determinasi di setiap pertandingan. Banyak yang menilai pernyataan Boyan Hodak usai laga kontra Persijap malam ini adalah pesan yang mengejutkan namun penuh kelas. Di saat banyak pelatih lain mungkin puas dengan hasil dan sekadar memberi komentar standar, Hodak justru mengingatkan timnya untuk tidak terlena, tidak meremehkan siapapun, dan tetap berada di jalur yang tepat menuju target utama musim ini, juara. Pernyataannya itu bisa menjadi cambuk sekaligus motivasi tidak hanya untuk para pemain, tetapi juga untuk bobotoh yang selalu mendambakan Persib berada di level tertinggi sepak bola nasional maupun Asia. Ucapan Hodak jelas membuat atmosfer kompetisi terasa semakin menegangkan, sekaligus membakar semangat. Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam, berita di atas jelas karangan belaka untuk mengedukasi pembaca dan penonton bahwa semua yang berhubungan dengan itu dipastikan hoaks. Semua dibuat dengan bantuan AI. Ini bertujuan untuk membuka mata penonton di YouTube karena banyak konten hoaks karangan yang bertebaran. Breaking News Update. Boyan Hodak beberkan kondisi terkini Dimas Drajat, kapan bisa kembali bela Persib Bandung.
Persib Bandung akan melakoni laga tandang perdananya di musim ini dengan menantang Persijap Jepara pada pekan kedua Super League 2025-2026, Senin 18/8/2025 malam. Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pukul 18.30 WIB. Meski datang sebagai tim tamu, semangat Mark Klok dan kawan-kawan tidak surut. Motivasi tinggi dibawa Maung Bandung demi meraih kemenangan pertama di laga tandang musim ini. Namun, jelang duel melawan Laskar Kalinyamat, Persib harus kembali menghadapi kenyataan. Mereka belum bisa tampil dengan kekuatan penuh. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan beberapa pemain masih harus menepi. Salah satunya adalah kiper anyar Adam Pribek yang hingga kini belum bisa melakukan debut di Super League karena cedera yang masih membekapnya. Bukan hanya Adam Pribek, nama lain yang menjadi perhatian besar adalah Dimas Derajat. Penyerang asal Gresik itu sudah sangat lama absen membela Persib, hingga banyak publik yang bertanya-tanya tentang kondisinya. Dimas diketahui mengalami cedera parah saat masih memperkuat Persib di Liga 1 musim lalu, tepatnya di laga kontra PSS Sleman pada pekan ke-13. Saat itu, pemain berusia 28 tahun tersebut mengalami robekan ligamen ankle, cedera yang membuatnya harus menepi panjang. Sejak saat itu, Dimas fokus menjalani pemulihan dan belum pernah sekalipun kembali merumput bersama Persib. Absennya terlalu lama membuat banyak pihak khawatir, bahkan sempat muncul spekulasi mengenai masa depannya bersama Maung Bandung. Pelatih asal Kroasia itu akhirnya buka suara mengenai kondisi terbaru sang penyerang. Menurutnya, proses pemulihan Dimas Derajat berjalan cukup baik. Bahkan, kini bomber timnas Indonesia itu sudah kembali berlatih bersama tim. Dia cedera cukup lama, dan sekarang dia sudah mulai berlatih normal, ujar Bojan Hodak kepada awak media jelang laga lawan Persijap. Meski begitu, Hodak menegaskan bahwa kondisi fisik Dimas masih jauh dari kata bugar. Pemain yang sempat memperkuat Persikabo 1973 dan PSMS Medan itu membutuhkan waktu lebih lama agar benar-benar siap diturunkan di pertandingan kompetitif. Tapi dia masih kurang kebugaran, jadi saya percaya mungkin dalam 2 minggu dia akan siap, jelasnya. Menurut Hodak, Dimas perlu mengembalikan kondisi fisik dan ritme bermain sebelum benar-benar tampil maksimal. Karena itu, ia meminta seluruh pihak, termasuk supporter, untuk bersabar menunggu momen kembalinya sang striker. Dia akan benar-benar siap untuk bermain. Dia sudah mulai berlatih normal dengan tim, tutup Bojan. Kehadiran Dimas Derajat tentu sangat dinantikan. Selain punya insting tajam di kotak penalti, ia juga dikenal mampu membuka ruang dan memberi tekanan pada pertahanan lawan. Kehadirannya bisa menjadi tambahan kekuatan penting bagi Persib, apalagi di tengah jadwal padat kompetisi Super League dan AFC Champions League 2. Kini, publik tinggal menunggu 2 pekan ke depan. Apakah benar sang bomber akan kembali merumput sesuai keyakinan Bojan Hodak? Jika itu terjadi, tentu akan menjadi kabar gembira, bukan hanya bagi Maung Bandung, tetapi juga bagi timnas Indonesia yang bisa kembali mengandalkan ketajaman Dimas. Yes, mantap! Nazril Alvaro bersinar di Timnas U17. Bojan Hodak punya harapan besar untuk bintang muda Persib. Nama Nazril Alvaro, gelandang muda Persib Bandung, mulai mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Pemain berusia 17 tahun itu tampil sebagai starter dalam 2 laga Timnas U17 Indonesia di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Alvaro dipercaya turun sejak menit awal saat Garuda Muda menghadapi Tajikistan dan Uzbekistan, dan kini ia kembali diprediksi bakal mengisi posisi utama saat Indonesia melawan Mali. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin 18/8/2025 di Stadion Utama Sumatera Utara dengan kick-off pukul 20.30 WIB. Turnamen Piala Kemerdekaan sendiri digelar bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi ajang penting bagi anak-anak asuh Nova Arianto untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di akhir tahun ini.
Meski performa Alvaro di Timnas U17 menarik perhatian banyak pihak, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku belum sempat menonton laga-laga Garuda Muda. Hal itu lantaran jadwal pertandingan Timnas U17 bersamaan dengan program latihan tim Persib. "Maaf, karena saya tidak bisa menontonnya, karena itu bertepatan dengan waktu kami latihan," ujar Bojan Hodak. Namun meski tidak menonton secara langsung, Hodak tetap mengikuti kabar mengenai pemain mudanya itu. Ia senang mendengar bahwa Nazril Alvaro selalu dipercaya menjadi starter oleh pelatih Timnas U17 Nova Arianto. Apakah dia, Alvaro, bermain? Kalau dia bermain sebagai 11 pemain pertama itu bagus, karena artinya dia memang punya kualitas, sebut Hodak. Nazril Alvaro adalah salah satu talenta muda hasil Akademi Persib yang baru saja dipromosikan ke tim senior Maung Bandung pada musim Super League 2025-2026. Bersama 3 rekan akademinya, Alvaro mendapatkan kesempatan emas untuk berkembang di bawah asuhan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu bahkan tidak segan memberikan proyeksi besar kepada Alvaro. Ia menilai sang gelandang memiliki potensi untuk menjadi bintang masa depan Persib, layaknya Beckham Putra Nugraha yang kini sudah mapan di tim utama. Dia pemain muda, dan jika saya melihat latihannya, dia memiliki potensi. Mungkin nanti dia akan menjadi pemain utama. Saya berharap seperti itu, tutur Hodak, penuh optimisme. Posisinya sebagai gelandang bertahan menjadi nilai tambah tersendiri. Di usianya yang masih sangat muda, Alvaro menunjukkan disiplin dan kecerdasan dalam membaca permainan. Hodak menekankan bahwa perjalanan Alvaro masih panjang, namun ia yakin perkembangan sang pemain akan terus positif bila diberikan waktu. Kepercayaan yang diberikan pelatih Timnas U17 Nova Arianto untuk menurunkan Alvaro sebagai starter di turnamen internasional jelas menjadi modal penting. Itu menandakan kualitas yang dimiliki sang gelandang sudah diakui di level Timnas. Di sisi lain, konsistensi dan mental bermain di level tinggi akan menjadi tantangan besar bagi Alvaro. Hodak menegaskan bahwa semuanya butuh proses, tetapi ia optimis dengan kerja keras Alvaro bisa menembus skuad inti Persib dalam beberapa tahun mendatang. Performa Nazril Alvaro bersama Timnas U17 di Piala Kemerdekaan tentu menjadi kabar gembira bagi Persib Bandung. Bagaimana menurut Bobotoh? Apakah Alvaro bisa mengikuti jejak Beckham Putra sebagai bintang muda yang benar-benar bersinar di Maung Bandung? Nah, ini baru kabar gembira. Persib Bandung masuk grup G ACL 2, terhindar dari raksasa Asia, dan berpeluang dapat dukungan Bobotoh di luar negeri. Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 setelah melewati perjuangan dramatis di babak playoff. Drawing resmi dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, dan hasilnya membawa keuntungan tersendiri bagi Maung Bandung. Seperti diketahui, Persib berhak melangkah ke fase grup ACL 2 setelah menumbangkan wakil Filipina, Manila Tiger dengan skor 2-1 pada Rabu 13 Agustus 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kemenangan tersebut bukan hanya tiket ke turnamen bergengsi, tapi juga menjadi modal moral besar bagi skuad asuhan Bojan Hodak. Di fase grup, Persib tergabung bersama 3 tim kuat dari Asia Tenggara, Bangkok United, Thailand, Selangor FC, Malaysia, dan Lion City Sailors, Singapura. Komposisi lawan ini jelas memberi keuntungan tersendiri karena Maung Bandung terhindar dari raksasa Asia Timur macam Gamba Osaka, Jepang, atau Pohang Steelers yang selama ini dikenal memiliki tradisi kuat di kompetisi Asia. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Alhamdulillah, grup G, grup Asia Tenggara, secara jarak tidak terlalu jauh, ujar Aditya. Keuntungan lain yang didapat Persib adalah soal perjalanan. Menghadapi tim dari Asia Tenggara membuat jarak tempuh relatif singkat. Persib tak perlu menempuh penerbangan panjang yang biasanya menguras energi pemain. Paling jauh, Persib akan melawat ke Thailand yang rata-rata memerlukan sekitar 3 jam perjalanan udara, jelas Aditya. Menurutnya, hal ini sangat penting karena bisa mengurangi resiko kelelahan skuad. Lebih dari itu, ia menekankan keuntungan bagi para bobotoh yang selama ini terkenal fanatik dan selalu setia mendukung tim.
membantu tim supaya tidak terlalu kelelahan akibat perjalanan. Bagi Bobotoh, ini juga jadi kesempatan untuk tetap bisa away day karena jarak tidak terlalu jauh, ucapnya. Aditya juga menyampaikan harapan besar agar Bobotoh bisa memanfaatkan momen ini dengan menghadiri laga Persib, baik kandang maupun tandang. Sebab, ia yakin jumlah supporter Persib tersebar di berbagai negara Asia Tenggara. Malaysia, Singapura, Thailand, paling jauh 3 jam. Pastinya banyak banget Bobotoh di Thailand, Singapura, Malaysia, tegasnya. Jadi, kami berharap pas pertandingan home maupun away, penuhilah stadion sama Bobotoh, tambahnya. Dengan komposisi lawan yang relatif seimbang, Persib Bandung punya peluang besar untuk lolos dari fase grup ACL 2. Bangkok United dikenal sebagai kekuatan baru Liga Thailand dengan kecepatan pemain mudanya. Selangor FC membawa tradisi panjang sepak bola Malaysia, sementara Lion City Sailors tak bisa diremehkan karena finansial dan kualitas pemain asing mereka cukup mentereng. Namun, dengan kondisi perjalanan yang lebih bersahabat, dukungan Bobotoh dimanapun, serta pengalaman Persib di kancah Asia, Maung Bandung diyakini bisa bersaing dengan baik. Bagaimana menurut Bobotoh? Apakah grup G ini cukup menguntungkan untuk Persib? Menurut Anda, siapa lawan paling berbahaya yang harus benar-benar diwaspadai Mark Klok dan kawan-kawan?